Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok satu yang terdiri dari 4 anggota dengan beranggotakan pertama Fahrunisa Cahaya Pipi dengan NIM 246220001. Selanjutnya Sudarmono dengan NIM 246220004. Nah, yang ketiga ada Sukardi dengan NIM 2462206 dan yang keempat ada Vini Komaladewi dengan NIM 24622 Kami akan memaparkan draft artikel jurnal kami yang berjudul Pembelajaran Berbasis Proyek, Analisis Prestasi Belajar dalam Rangka Menyongsong Kurikulum Merdeka. Kita mulai dari latar belakang. Sebagai guru, ada beberapa masalah di lapangan yang kami temui berkaitan dengan model pembelajaran yang digunakan oleh guru. Pertama, pembelajaran konvensional yang menitik beratkan pada interaksi satu arah masih sering kali diterapkan di sekolah, khususnya pada mata pelajaran matematika. Tentu saja hal ini membuat pembelajaran menjadi cenderung monoton dan guru mendominasi di kelas sehingga tidak sesuai dengan esensi kurikulum 2013 maupun kurikulum Merdeka. Kondisi ini menunjukkan urgensi terkait pentingnya inovasi dan kreativitas guru dalam mengelola pembelajaran di kelas. Selain itu, guru juga harus mengaitkan materi ajar agar siswa dapat menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya hal ini bergantung dari pemilihan model pembelajaran oleh guru yang bersangkutan. Salah satu model pembelajaran yang dipandang dapat mengatasi masalah tersebut adalah model pembelajaran berbasis proyek, project based learning. Nah, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, pembelajaran berbasis proyek diyakini dapat mendorong keaktifan siswa. Selain itu, membuat lingkungan belajar menjadi konstruktif dan menghadirkan pembelajaran yang autentik. Hal ini dikarenakan saat penerapan model pembelajaran berbasis proyek, siswa dilibatkan secara aktif untuk menyelesaikan tugas berupa proyek, umumnya dalam kelompok. Sehingga diharapkan mereka dapat membangun kolaborasi yang efektif untuk menyelesaikan masalah yang diberikan. Jelas bahwa model pembelajaran tersebut mendukung ketercapaian interaksi dua arah di dalam kelas. Nah, meskipun begitu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan guru ketika menggunakan model pembelajaran berbasis proyek. Proyek yang direncanakan untuk dikerjakan siswa tentunya akan membuat beban mereka bertambah. Selain tugasnya yang terkesan lebih berat, durasi yang diberikan tentu lebih lama sehingga membuat tugas mereka menjadi seperti menumpuk. Apalagi ditambah dengan adanya mata pelajaran lain. Lebih jauh, guru juga akan mendapat beban yang juga lebih berat dan harus meluangkan waktu yang banyak karena guru harus memberikan bimbingan kepada siswa secara konsisten sampai proyek siswa tersebut selesai. Nah, pemilihan model pembelajaran tentunya memiliki dampak terhadap prestasi belajar siswa. Apa itu prestasi belajar dan seberapa penting prestasi belajar bagi siswa? Prestasi belajar adalah pencapaian yang diperoleh siswa setelah menempuh proses pembelajaran di kelas. Pencapaian tersebut umumnya terukur dari nilai atau umpan balik lainnya yang diberikan oleh guru setelah penilaian sumatif dilakukan. Prestasi belajar menjadi penting karena menjadi tolok ukur terkait keberhasilan seorang guru dalam mendidik siswa di kelas. Setiap guru tentunya menginginkan agar siswanya memiliki prestasi belajar yang baik di mata pelajaran yang diampunya. Penerapan pembelajaran berbasis proyek tentunya diharapkan dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Hal ini juga telah dilakukan pada sejumlah mata pelajaran oleh guru di SMA Santo Paulus Pontianak, salah satu sekolah swasta yang terletak di Kota Pontianak, Kalimantan Barat.
Sebagaimana yang telah kita ketahui, pembelajaran berbasis proyek direkomendasikan penerapannya untuk semua mata pelajaran, termasuk matematika, oleh sistem kurikulum Merdeka. Lebih jauh, pembelajaran next. Secara spesifik, kami menemukan masalah terkait prestasi belajar siswa SMA Santo Paulus Pontianak pada materi limitri. Nah, dari data sebanyak 98 siswa kelas 12 jurusan MIPA angkatan tahun ajaran 2021-2022 mencapai nilai rata-rata pada materi tersebut 62 dengan nilai tertinggi 99,7 dan nilai terendah 32,5. Dari 98 siswa tersebut, sebanyak 39 siswa karena mendapatkan nilai di bawah kriteria ketuntasan minimum atau KKM, yaitu di bawah 75. Sementara itu, nilai rata-rata yang sangat mendekati bahwa kebanyakan siswa belum sepenuhnya memiliki prestasi belajar yang baik pada materi limit fungsi trigonometri. Nah, hal ini membuat kami untuk melakukan penelitian terkait penerapan meningkatkan prestasi belajar mereka pada materi tersebut. Nah, untuk penjelasan slide berikutnya, kami persilakan kepada rekan kami, Vini Komaladewi. Silakan, Vini. Baik, akan saya lanjutkan untuk tujuan penelitian kami, yaitu untuk mengetahui pengaruh pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek terhadap prestasi belajar siswa SMA Santo Paulus Pontianak, khususnya pada materi limit fungsi trigonometri. Jenis penelitiannya, next. Untuk jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif yang melibatkan dua kelompok penelitian, yaitu kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Kelompok kontrol terdiri atas siswa kelas 12 MIPA SMA Santo Paulus Pontianak tahun ajaran 2021-2022 yang menerima pembelajaran konvensional, sedangkan kelompok perlakuan terdiri atas siswa kelas 12 SMA Santo Paulus Pontianak tahun ajaran 2022 dan 2023 yang menerima pembelajaran berbasis proyek. Selanjutnya, untuk populasi dan sampel, populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai murni penilaian tengah semester dari 98 siswa kelas 12 MIPA tahun 2021 dan tahun 2021-2022 dan 104 siswa kelas 12 MIPA tahun ajaran 2022 dan atau 2023 di SMA Santo Paulus Pontianak. Dari 98 siswa kelas 12 MIPA tahun ajaran 2021-2022 atau kelompok kontrol, sebanyak 33 siswa dipilih secara acak untuk dicatat nilai murni PTS-nya. Kemudian, sebanyak 34 dari 104 siswa kelas 12 MIPA tahun ajaran 2022-2023 sebagai kelas eksperimen juga dipilih secara acak untuk dicatat nilai murni PTS-nya. Pengambilan sampel dalam hal ini menggunakan teknik penyampelan acak sederhana atau simple random sampling. Untuk materi matematika yang akan digunakan oleh guru untuk menerapkan model pembelajaran berbasis proyek adalah limit fungsi trigonometri karena siswa kelas 12 MIPA yang dijadikan sebagai populasi dan penelitian ini masih menerima pembelajaran berdasarkan silabus kurikulum 2013. Kami akan menggunakan silabus kurikulum tersebut sebagai patokan
tujuan pembelajaran. Berdasarkan kompetensi dasar 3.1, untuk aspek pengetahuan, siswa diharapkan dapat menjelaskan dan menentukan limit fungsi trigonometri. Sementara itu, kompetensi dasar 4.1, untuk aspek keterampilan, siswa diharapkan dapat menyelesaikan masalah berkaitan dengan limit fungsi trigonometri. Selanjutnya, untuk sintaks model pembelajaran berbasis proyek yang diterapkan pada materi limit fungsi trigonometri melibatkan 6 langkah kerja. Pertama, mempertanyakan pertanyaan dasar. Dalam hal ini, guru menyampaikan persepsi dan materi yang berkenaan dengan limit fungsi trigonometri. Kemudian mengajukan pertanyaan pemantik. Sementara itu, siswa menyampaikan gagasan terkait pengetahuan sebelumnya yang mereka miliki untuk memahami materi tersebut. Kedua, mendesain perencanaan untuk proyek. Dalam langkah ini, guru membentuk kelompok yang berisi sejumlah siswa, kemudian meminta mereka menyelesaikan proyek yang langkah kerjanya telah tertulis dalam LKPD. Selanjutnya, yang ketiga, menyusun jadwal. Guru memiliki wewenang untuk penyelesaian proyek atau deadline. Dalam hal ini, siswa juga memiliki kesempatan untuk melakukan kesepakatan kepada guru dengan berbagai pertimbangan. Keempat, memonitor siswa dan kemajuan proyek. Guru memiliki kewajiban untuk memantau kemajuan penyelesaian proyek dari setiap kelompok sekaligus memberikan arahan dan bimbingan kepada mereka secara berkala. Kelima, menilai keluaran. Guru membuka forum diskusi terkait proyek yang telah siswa kerjakan. Dalam langkah ini, guru memberi kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan kendala atau masalah yang siswa alami selama pengerjaan proyek. Setelah itu, guru dapat memberikan kritik dan saran agar proyek yang dikerjakan dapat diselesaikan secara tuntas dengan hasil yang lebih memuaskan. Terakhir, mengevaluasi pengalaman. Pada langkah ini, guru membimbing siswa sekaligus menanggapi hasil proyek yang dikerjakan siswa. Guru dapat memberikan kritik jika diperlukan, sementara itu siswa diajak untuk melakukan refleksi dan memberikan kesimpulan atas proyek yang telah mereka selesaikan. Untuk hipotesis yang akan diajukan, yaitu penelitian ini adalah hipotesis nol dalam pembelajaran berbasis proyek, tidak membuat prestasi belajar siswa meningkat dibandingkan dengan pembelajaran konvensional. Sedangkan hipotesis alternatif menyatakan sebaliknya. Dalam hal ini, kami menduga bahwa pembelajaran berbasis proyek memberi dampak positif terhadap prestasi belajar siswa. Dugaan kami tersebut akan kami buktikan dengan menggunakan uji hipotesis, yaitu uji T 2 sampel bebas atau uji T tidak berpasangan. Untuk presentasi berikutnya, saya serahkan kepada rekan saya, Saudara Soekardi. Terima kasih. Oke, berikutnya ketika saat kita menggunakan uji tidak berpasangan, kami melakukan beberapa pendefinisian terlebih dahulu. Yang pertama, kami definisikan dua set data, XF dan XI, berturut-turut di RNF dan RNI ukurannya. Dalam hal ini, XF dan XI berturut-turut menyatakan data nilai PTS siswa yang menerima pembelajaran berbasis proyek dan pembelajaran konvensional. Sementara itu, NF dan NI berturut-turut menyatakan banyaknya sampel untuk masing-masing kelompok tersebut. Dalam hal ini, XFK dan XIK berturut-turut menyatakan sampel observasi ke K dari set data XF dan XI. Kemudian, nilai statistik T untuk dua populasi bebas yang kami asumsikan varians populasinya tidak diketahui, itu dinyatakan oleh rumus berikut yang selanjutnya disebut sebagai persamaan pertama. Dengan T menyatakan nilai statistik T atau nilai T hitung, kemudian X bar F dan X bar I berturut-turut menyatakan rata-rata dari set data XF dan XI. Kemudian kalau S kuadrat itu menyatakan variansnya. Kemudian derajat kebebasan yang kami gunakan itu melibatkan penggunaan rumus sebagai berikut, ya. Itu kita sebut sebagai persamaan kedua. Kemudian nanti nilai statistik T atau nilai T hitung pada persamaan satu yang ada di slide dia sebelumnya tadi, itu bisa kita transformasikan sehingga diperoleh nilai P atau P-value.
dengan menggunakan fungsi distribusi kumulatif. Nah, secara spesifik H0 atau hipotesis 0 yang tadi diajukan itu akan ditolak jika nilai P yang kita dapat itu lebih besar dari 0,05 atau 5%. Kemudian, nah, karena uji T tidak berpasangan, berpegang pada asumsi bahwa data yang diuji harus berdistribusi normal, maka normalitas data harus terjamin terlebih dahulu. Nah, untuk menguji normalitas data, baik data pada kelompok pelakuan maupun kelompok kontrol, kami menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Perangkat lunak yang kami gunakan untuk menguji normalitas data tersebut adalah aplikasi RStudio. Nah, dari analisis yang digunakan, kami memperoleh nilai P untuk kelompok pelakuan dan kelompok kontrol dari uji Kolmogorov-Smirnov itu berturut-turut adalah 0,1633 dan 0,4471. Nah, karena kami menggunakan taraf signifikansi alfa sama 5%, kami simpulkan bahwa kedua data itu berdistribusi normal karena nilai P masing-masing lebih besar dari 5%. Kemudian kami juga memperkaya analisis dengan memberikan sari numerik data untuk kelompok perlakuan dan kelompok kontrol. Statistik yang perlu digarisbawahi dalam konteks ini adalah rata-rata data kelompok perlakuan dan kelompok kontrol. Yang bisa kita lihat di tabel itu berturut-turut nilainya sebesar 72,8484 dan 70,1691. Nah, dalam hal ini kami menduga bahwa rata-rata nilai PTS siswa menerima pembelajaran berbasis proyek itu lebih tinggi daripada rata-rata nilai PTS siswa yang menerima pembelajaran konvensional kalau dilihat secara langsung gitu ya. Kemudian kami akan membuktikan statistik dengan menggunakan uji T tidak berpasangan. Nah, berdasarkan bantuan perangkat lunak R, uji T tidak berpasangan dari data yang kami punya menghasilkan keluaran sebagai berikut. Yang bisa dilihat di layar, ya, dari cuplikan informasi tersebut, kami memperoleh nilai P sebesar 0,4125. Nah, kemudian karena nilai P tersebut lebih besar dari taraf signifikansi alfa sama 5%, disimpulkan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata data kelompok pelakuan dan kontrol. Dalam hal ini, H0 ditolak. Kemudian berikutnya akan dijelaskan oleh Vivi. Baik, saya akan melanjutkan mengenai analisis lebih mendalam. Di slide sebelumnya, kita telah melihat sari numerik dari data yang telah kita peroleh. Di situ terlihat bahwa untuk kelompok perlakuan mendapatkan rata-rata nilai sebesar 72,8484, lebih tinggi daripada kelompok kontrol, yaitu sebesar 70,1691. Ini menunjukkan bahwa data rata-rata kelompok perlakuan lebih tinggi daripada kelompok kontrol. Dan ini sekaligus menyimpulkan bahwa pembelajaran berbasis proyek dapat meningkatkan prestasi belajar siswa dibandingkan pembelajaran dengan menggunakan model konvensional. Selanjutnya, kita masuk ke dalam bagian pembahasan. Pada bagian pembahasan di penelitian ini, secara khusus kami sebagai peneliti ingin mengamati pengaruh model pembelajaran yang berbasis proyek terhadap prestasi belajar siswa SMA Santo Paulus Pontianak pada materi limit fungsi trigonometri. Harapan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan prestasi belajar yang ditandai dengan siswa itu memahami materi yang bersangkutan dengan lebih baik. Pembelajaran yang kami lakukan dalam penelitian ini juga melibatkan interaksi dua arah dan berorientasi pada siswa atau student oriented atau bisa kita sebut sebagai student centered learning. Selanjutnya adalah tadi kami telah melakukan uji T tidak berpasangan dan memberikan hasil bahwa terdapat perbedaan yang signifikan bagi prestasi belajar siswa yang terukur dari naiknya nilai rata-rata PTS siswa. Yang kelas kontrol tadi kita punya rata-ratanya 70,1691, sementara kelas perlakuan atau kelas yang mendapatkan model pembelajaran berbasis proyek adalah sebesar 72,8484.
Selanjutnya, hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Tinenti pada tahun 2018, juga penelitian oleh Asmi, Rahmat, dan Adnan, Azizah, dan Wijayanti, dan yang terakhir adalah Holmes dan Huang. Nah, ternyata pembelajaran berbasis proyek itu dapat memberikan dampak positif, terlihat dari penelitian-penelitian sebelumnya. Dan dalam penelitian yang kami lakukan ini, kami menyatakan bahwa pembelajaran berbasis proyek terbukti dapat meningkatkan prestasi belajar siswa di SMA Santo Paulus Pontianak pada materi limit fungsi trigonometri. Kemudian yang terakhir adalah mengenai kesimpulan dan saran. Kami sebagai peneliti dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa pembelajaran berbasis proyek dapat menjadi model pembelajaran alternatif yang dapat digunakan oleh guru, khususnya di era kurikulum merdeka, sesuai dengan yang direkomendasikan oleh Kemendikbudristek. Adapun penelitian kami ini masih terbatas ya pada materi limit fungsi trigonometri. Oleh karena itu, penelitian terkait atau penelitian serupa kaitannya dengan penerapan model pembelajaran berbasis proyek dapat dilakukan di masa yang akan datang pada materi matematika yang lainnya. Selanjutnya, baik, demikian paparan terkait dengan penelitian yang telah kami lakukan. Kami mengharapkan adanya kritik, saran, maupun masukan dari para pembaca agar artikel kami menjadi lebih baik, khususnya dapat memberikan kontribusi pada bidang keilmuan pendidikan matematika. Kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.